dan juga perwakilan shareholder. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala waktu dan kehadiran dalam acara Public Expose PT Garuda Mintarindo. Saya akan awali dengan paparan mengenai gambaran umum perusahaan. Silakan. Kami adalah PT Garuda Mintarindo, Tbk, adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing dan marketing untuk produk yang namanya fastener dan juga komponen kendaraan bermotor. Dapat kami jelaskan singkat bahwa fastener itu juga disebut bolt and nuts atau juga populer dengan istilah mur dan baut. Dan yang kami produksi bolt dan nut ini adalah produk yang menuntut spesifikasi dan kualitas yang tinggi mengingat keperluan dan kepentingan customer dalam aplikasinya. Sejarah kemudian singkat mengenai perusahaan adalah Garuda Mintarindo telah beroperasi lebih dari 40 tahun, berpengalaman dalam industri fastener, dan dapat kami sampaikan bahwa 40 tahun histori leadership di industri fastener membuat kami menjadi salah satu industri yang terkemuka di Indonesia untuk suplai ke industri otomotif. Pada saat ini kami didukung oleh 7 lokasi baik pabrik maupun logistik center yang tersebar di industri zone di berbagai kaya. Saat ini kami memproduksi dan menjual lebih dari 2.000 part number ke customer yang memang membutuhkan kualitas yang tinggi. Jadi selain fastener juga sekali lagi adalah engineering komponen untuk otomotif. Dan untuk pelanggan atau customer saat ini kami mensuplai 14 pelanggan UM atau ATPM untuk roda 4 ataupun roda 2. Di luar itu juga kami suplai ke pelanggan lebih dari 100 perusahaan di berbagai sektor industri, mulai dari otomotif komponen, infrastruktur, general industri, elektronik, dan juga mulai masuk ke electric vehicles. Pada saat ini kami didukung oleh lebih dari 2.000 karyawan yang profesional dan juga kami didukung oleh fasilitas dan juga alat-alat yang modern dalam rangka untuk memproduksi produk kami. Dapat kami sampaikan bahwa selama 3 bulan pertama tahun ini hasil dari performa perusahaan sangat menggembirakan karena kami dapat melihat peningkatan revenue atau pendapatan 15% lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya. Jadi seiring dengan rencana perusahaan ke depannya yang sepakat atau berkomitmen untuk mengakselerasi pertumbuhan, juga untuk menjaga stay competitiveness-nya, dan juga berada dalam pertumbuhan yang positif dan sustainable. Maka akhir September tahun lalu manajemen mendefinisikan visi misi yang baru supaya ini dapat menjadikan strategic framework bagi kami untuk melakukan aktivitas dan kegiatan lainnya menunjang target-target dan objektif perusahaan. Vision kami yang baru adalah first choice in engineering fastening solutions. Di sini ada 2 kata kunci. Pertama adalah kami ingin menjadi pilihan pertama first choice, dan juga tentu saja kami memberikan solusi kepada pelanggan kami. Yang kami maksud dengan solusi adalah kami akan terus bekerjasama dengan customer dalam upaya mereka dan juga Garuda Mintarindo merebut bisnis opportunity dan mewujudkan menjadi bisnis bagi keuntungan kedua pihak. Selanjutnya adalah sebelum masih ada visi misi, dan misi kami adalah striving for customer satisfaction and optimizing stakeholder value while being environmentally and socially responsible. Seperti yang saya sampaikan, jadi tidak hanya bisnis tapi juga kita memperhatikan faktor di sekeliling kita, environment, community. Nah, beriringan dengan itu supaya visi misi bisa tercapai dan berlangsung dengan rencana, kami juga bentuk atau dimisikan dari perusahaan yang baru yang kami namakan CARE. Jadi kembali lagi di ini atau CARE
merupakan referensi atau acuan bagi kita manajemen karyawan supaya selaras dalam melakukan aktivitas dan mengambil keputusan seiring dengan tujuan visi perusahaan, dan juga menjadikan pedoman bagi karyawan bersama rekan kerja untuk berinteraksi, termasuk juga interaksi dengan stakeholder lainnya, termasuk komunitas atau lingkungan. Nah, kemudian CARE itu adalah kependekan dari pertama huruf C, customer centric, di sangat berkaitan dengan vision mission kami, menempatkan pelanggan sebagai pusat dari aktivitas kami untuk memberikan kepuasan pelanggan. Dan berikutnya adalah A, utility, karena situasi persaingan makin dinamis dan kita juga menetapkan target ke depannya, maka sangat mutlak kami perilakunya juga harus bisa adaptif, cepat tanggap terhadap perubahan dan keinginan customer. Lalu yang gak kalah pentingnya adalah respect. Ini adalah panutan kami, provinsi kami untuk saling kerjasama dengan rekan kerja dan juga komunitas dan pelanggan. Jadi sangat penting sekali respect ini menjadi pedoman bagi kami semua. Dan tentu saja karena kita ingin selalu memberikan solusi, maka yang kami upayakan adalah excellence. Ini artinya adalah berusaha mencapai yang terbaik dalam menghasilkan kinerja supaya bisa mencapai harapan. Itulah sebagai strategi framework kami dalam melaksanakan kegiatan kami. Sedikit tentang milestone. Jadi Garuda Metalindo resminya sebagai PT berdiri pada tahun 1982 ya. Dan awal tahun 1992 kita mulai masuk ke industri OEM dengan Honda, Mitsubishi pada saat itu, Honda 2 dan Honda 4. Lalu pada tahun 2000 kami memperoleh sertifikasi ISO 91. Ini sistem quality assurance, management system terkait dengan quality assurance. Dilanjutkan tahun 2004 kita memperoleh ISO dan IS 19949 terkait dengan status kami sebagai supplier otomotif juga diberikan dari pihak customer. Lalu perusahaan terus berkembang sehingga kami melakukan ekspansi kapasitas atau pabrik yang kedua, ini ada di Tangerang, Jakarta Industrial Zone. Dan diikuti tahun 2009 kita peroleh lagi sertifikasi yang terkait dengan lingkungan ISO 14001, lalu juga terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja OSHA 18001 yang sekarang namanya ISO 45001. Selanjutnya tahun 2015 perusahaan mencatatkan di Bursa Efek sebagai IBP melalui IPO-nya tahun 2015. Dan 2017 PT Garuda Metalindo mengakuisisi PT Mega Pratama Perindo, dan ini juga pada saat itu kebetulan berubah seperti dilihat dalam slide, itu gambar saya dulu. Kemudian 2019 perusahaan mendirikan logistik center yang berada di Energi 100, mengingat pemain besar otomotif APPN berada di wilayah Bekasi, sehingga di dalam rangka jaminan supply chain ke pihak customer. Lalu tahun 2020 kami menetapkan luasan pabrik tempat pabrik baru di Tangerang, di Jakarta, dalam rangka untuk persiapan masuk ke sektor industri yang lainnya. Nah, 2021 kembali lagi kami mendirikan luasan iklan kelima, pabrik kelima, berupa kerjasama dengan customer. Demikian tadi mengenai sejarah atau milestone dari persoalan. Selanjutnya, untuk struktur kepemilikan saham didukung oleh komitmen yang tinggi dari para pemegang saham, yaitu PT Garuda Multi Investama memegang 57,6%, kemudian Bapak Herman Wijaya 12,8%, lalu Bapak Erwin Wijaya 9,6% dan pabrik 20%. Dan Garuda Metalindo memiliki anak perusahaan, yaitu pertama MPF Special Steel, ini bergerak di bidang steel wire dan cold rolled bar. Lalu juga ada ITT berkecimpung di tooling dan die, jadi menghasilkan tools dan die. Kedua perusahaan ini tentu saja mendukung kegiatan kebutuhan PT Garuda Metalindo sekaligus juga sebagai profit center yang dapat didapat dari customer lain. Berikutnya
adalah Dewan Direksi. Untuk Dewan Direksi dipimpin oleh Pak Erwin sebagai Presiden Direktur, Pak Erwin Wijaya. Lalu anggota direksi yang lain adalah Bapak Budi Wijaya, lalu Bapak Antoni Wijaya, Ibu Leni, dan saya sendiri Bono Widono. Untuk Dewan Komisaris dipimpin oleh Bapak Herman Wijaya sebagai Presiden Komisaris, lalu ada Pak Ande Komisaris, dan Pak Gunadis Iwono yang baru tadi di LPS diangkat sebagai member dari Board of Komisaris DPI dan selanjutnya. Nah, ini berikut ini adalah gambaran singkat Pak mengenai produk kami. Jadi fast banget, bold and not, tapi bisa dilihat di sini memang yang kami buat adalah produk-produk yang berstandar tinggi dengan spesifikasi yang diminta oleh customer otomotif. Saya dapat sampaikan di sini misalnya untuk aplikasi brake parts ini bagian teknikal yang untuk sepeda motor itu rem ya, itu yang kami supply adalah seperti contoh untuk coil bolt maupun tinggi puli, juga ada untuk bolt rear brake, bukan untuk yang tadi puli rem. Lalu untuk engine part juga kami supply beberapa jenis. Dapat saya sampaikan bolt gunner untuk cylinder head, ini juga aplikasi yang typical. Untuk suspension itu juga di road end, lalu ada juga suara rebus dan ada bolt socket. Untuk frame itu untuk nut steering, stem, dan nut cap. Lalu kalau untuk otomobil, kemudian ada untuk brake juga. Saya sebutkan ya contohnya beberapa pin di sini ya. Jadi aplikasi yang kita juga terkait dengan brake, sepertinya kebutuhannya tinggi. Lalu untuk engine ini ada untuk union, ini ada pin ring. Untuk suspension ini ada hardboard dan atap. Kita bisa bayangkan itu juga aplikasi berbeda juga sangat memerlukan spesifikasi yang tinggi. Lalu untuk frame itu ada untuk pintu dan aplikasi lainnya di buku. Selanjutnya adalah fasilitas produksi. Pada saat ini PT Garuda Mikalindo headquarternya ada di Kapuk, Jakarta Utara. Di sini kita ada di 4 fasilitas produksi ya. Nah, kalau di head office di Kapuk ini selain ada plan pertama, kami juga memiliki fasilitas Techno Center sebagai R&D kegiatan kami. Lalu juga ini mencakup engineering dan desain, lalu juga manufacturing untuk produk-produk otomotif application. Kalau dilihat dari luas area kita 8,6 hektar atau 86.000 meter persegi tanahnya. Dan sampaikan juga sebelumnya kami sudah punya ekspansi lagi untuk factory-nya dalam rangka menambah kapasitas produksi yang ada di Tangerang, di AKP. Dengan luas tanah 21.000 meter persegi dan kapasitasnya 14.000 ton per annum, pekerjaan 400. Seperti tadi yang ditakut kita ada 3 orang 40 dan kapasitasnya 13.000 ton per annum per tahun. Nah, tadi sudah disampaikan untuk menunjang kelancaran supply ke customer di sektor, kami juga memiliki standar ketiga di logistik center Bekasi dan factory tempat ada di Tangerang dan rangka untuk mendukung upaya kami masuk ke sektor lainnya di luar. Dan terakhir adalah plan kelima, ekspansi berikutnya dan kerjasama dengan customer kami Benzo yang beroperasi di NN. Nah, selanjutnya seperti disampaikan tadi di awal, program kita ini juga memiliki anak perusahaan. Yang pertama adalah PT Jakarta Mahindo. Nah, ini adalah memproduksi berbagai jenis kawat atau wire berkualitas tinggi. Dan selain untuk belajar mereka itu, anak perusahaan ini juga merupakan profit center. Jadi kami tidak hanya selain belajar mereka itu, tapi di Jakarta juga mensuplai produknya ke customer lain seperti Showa, Hilux, dan PTKCB. Lalu ada lagi bagian dari integral value chain grup di Garuda Metalindo. Salah satu perusahaan yang lain adalah PT
Indonesian Cooling Technology dalam hal ini memproduksi berbagai jenis tools dan dies. Selain untuk kepentingan PT Garuda Metal Group juga menjual biasanya servisnya atau namanya ke customer lain, hingga ITC ini atau Indonesian Cooling Technology juga merupakan center dari itu kami. Berlokasi di MN Group. Kita bisa lihat juga list dari customernya sebagian yang kami tampilkan, ada Hilex, ada Bos Indonesia dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, kami sudah 40 tahun kami anggap sebagai history leadership di bidang fastener dan yang cukup lama dan erat dengan dunia otomotif, dan ini terrefleksi dari beberapa penghargaan dan sertifikasi yang kami miliki. Saya mulai dulu kemudian untuk yang sertifikasi, kami sudah memiliki seluruh kebutuhan keperluan yang terkait dengan manajemen mutu dari mulai ISO 9001, ISO 14001 terkait dengan aspek lingkungan, lalu HOSAS karena namanya ISO 45001 terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, lalu ada lagi ini ITF terkait dengan persyaratan kami sebagai suatu supplier untuk otomotif, dan yang terakhir yang mengenai sertifikasi yang kami dapat sampaikan adalah ISO 17025. Ini adalah terkait dengan sertifikasi laboratorium. Jadi ini merupakan acuan kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Jadi bisa dipakai untuk referensi keperluan internasional. Ini juga kami banggakan bahwa kami laboratorium kami sudah certified oleh ISO 17025. Bentuk lain dari hasil kerja keras kami selama ini adalah penghargaan dari customer besar, beberapa yang kami tampilkan di sini. Penghargaan atau award dari Toyota, yaitu Zero Defect Quality Achievement tahun 2023, kemudian Safety Shop Floor Management Expertise Development tahun 2023. Juga dari Toyota kami dapat penghargaan Delivery Target Achievement. Selain Toyota juga kami memperoleh penghargaan dari Daihatsu sebagai Supplier Best Report Delivery. Lalu juga yang lain dari Hino, Best Quality and Achievement, dan di sini juga ada juga salah satu customer kami yang ada di luar negeri. Ini cukup membanggakan selama ini hasil yang kami peroleh. Dan itu adalah bentuk pengakuan dari customer kami. Oke, selanjutnya. Singkat mengenai portfolio customer atau pelanggan, bisa dilihat di sini mulai dari 4 roda, 2 roda, 5 aplikasi, segmen aplikasi kita sudah supply. Dan di sini kita bisa lihat pemain besar, UM, PTN, dan juga pendukungnya kami sudah supply. Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Kawasaki, dan sebagainya. Lalu kalau untuk komponen makers yang ada di sektor Indonesia, Kayaba, Denso, Showa, Kibono, Hilex, dan banyak lagi. Dan ekspor juga kita masuk ke sektor OEM, Showa, Kibono, Nivas, Suros, dan lain-lain. Dan juga general industri seperti Panasonic, Ipos, Minyaku, dan Masjid. Nah, kemudian terkait dengan pemasaran nasional kami telah merintis dan sejauh ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan ini, dan kita tetap terus melaksanakan penguatan presence kita pada kita di pasaran ekspor. Jadi kita terkait dengan aktivitas tersebut tahun lalu mengikuti pameran INAPA yang ada di Meksiko, dan ini memberikan leads atau peluang-peluang juga di negara luar Amerika. Lalu kita juga terkait dengan inisiasi masuk ke non otomotif infrastruktur. Tahun lalu kami ikuti eksibisi terkait dengan promosi dan perkenalan perluasan pasar kabel, yaitu di bagian nasional yang waktu itu di daerah Surabaya. Dan kami tetap terus membina hubungan dengan customer di luar. Di contoh ada kunjungan Denso Meksiko tahun lalu, dan juga ke Sugros India, lalu juga ke Akibono, ini customer kami yang ada di Thailand selain ada di Indonesia.
dan juga business trip ke beberapa customer di Amerika, business trip di daerah ini terlihat waktu itu Pak ini business Pak Ibu. Dan sampai sekarang pun kita terus memperkuat jaringan kita untuk memperlebar peluang bisnis atau kita di Amerika. Nah ini kita bisa lihat pada saat ini kita sudah ekspor ke 9 negara dari Amerika, Kanada, Jerman, dan beberapa negara di Asia Tenggara dan juga India. Kita bisa lihat di situ ada USA, Brazil, Jerman, Thailand, India, dan tahun lalu kami membukukan revenue dari ekspor bulan miliar, dan ini ekivalen dengan pertumbuhan 22% dari sisi revenue dibanding tahun 2021. Kita ini hasil yang cukup membanggakan. Dan kami masih melihat peluang ke depannya bahwa di pasar internasional ini memberikan peluang yang besar. Ya, lanjut. Nah, jadi kita tadi juga dengan misi kami ini berkaitan erat ya, sinergi dengan pemangku kepentingan dan juga ekosistem. Kalau boleh kita sampaikan di sini portfolio kami bagaimana kita berhubungan dengan supplier. Jadi intinya adalah dari sisi bahan baku maka kami jaga kualitasnya supaya tetap memenuhi standar dan konsisten, dan juga garansi dari supply chain-nya, ketersediaan, keberlangsungan supply. Dan kembali lagi untuk menjamin supply chain kami menerapkan polisi yang critical untuk maka kami lakukan dari menjamin, dan ada kerjasama dengan beberapa termasuk skill yang pertama dari luar seperti GFI, kita ke partner kami di negara pertama. GFI skill ini dari Jepang, juga ASEAN kita punya hubungan kerja yang cukup lama sebagai termasuk selanjutnya lain Posko, Hanwha, dan China Steel. Nah selanjutnya terkait dengan sinergi kami dengan customer, jadi yang kami sampaikan tentang bijak lebih dari 30 tahun bahkan 40 tahun sudah terbukti dari keberlangsungan bisnis dan terus berkembang bisnis kami dengan mereka dan juga dari pengadaan dan kami. Selanjutnya juga dengan anak usaha afiliasi ini dan angka tadi lebih menjamin support dari chain kami dari produk IPT dan MPF. Juga kita tahun lalu menetapkan berdirinya perusahaan baru untuk trading dan PT CMAT. Dan selanjutnya untuk stakeholder komunitas, beberapa contoh di sini kami juga yang beraktif untuk supaya club di customer kami Toyota, Suzuki, ya, Mitsubishi, Isuzu. Kita juga anggota dari DIAN dan juga asosiasi customer dan tentu saja Apindo. Itulah kurang lebih hubungan kami, fraksi kami, dengan stakeholder yang lainnya. Ya, lanjut. Nah kemudian tentu saja tadi seperti dinyatakan dalam misi dalam kami mengembangkan bisnis, tapi juga bertanggung jawab untuk masalah sustainability itu positive development lah kami. Jadi PT Godong Metal itu untuk kriteria proper ini badan dari Kementerian Lingkungan Hidup kan sudah disertifikasi dengan tidak dulu. Artinya dalam kami dalam operasi aktivitas pabrik atau manufacturing memenuhi standar yang ditetapkan, menyangkut sebagai contoh tata kelola air, kemudian penanganan limbah D3, pencemaran udara, kami mengikuti dengan patuh aturan yang ada di pemerintah. Dan terkait dengan lingkungan itu juga aktivitas kegiatan penghijauan yang kami upayakan berada di sekitar lingkungan aktivitas kami. Dan PT Godong Metal itu juga sedang mempersiapkan dan bahkan mendukung pengurangan emisi atau pengurangan jejak karbon, dan kami sedang memikirkan untuk penggunaan renewable energy power dari tenaga surya. Oke. Nah demikian gambaran singkat, gambaran umum kami infokan tentang PT Godong Metal itu. Selanjutnya adalah tujuan keuangan kita yang akan disampaikan oleh Selamat pagi. Berikutnya saya mau menyampaikan mengenai keuangan perusahaan
di tabel sebelah kiri bahwa penjualan perusahaan dari tahun 2020 ke 2022 mengalami peningkatan yang cukup baik seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia. Di tahun 2020 memang kami sangat terpuruk ya, hanya mencapai penjualan sebesar 7,9. Namun pada tahun 2022 kemarin kami mengalami pertumbuhan yang cukup baik mencapai 1,415 triliun. Dan juga di tabel sebelah kanan yang lebih pendek itu bisa dilihat itu angka per kuarter pertama, jadi Maret 2023 dibandingkan Maret 2022 kami mengalami pertumbuhan sebesar 15%. Di bagian sebelah kanan bisa dilihat bahwa segmen customer kami, segmen roda 2 mengalami pertumbuhan yang paling bagus sebesar 35,9%, disusul oleh segmen roda 4 23,8%, dan di industri lainnya sebesar 2,7%. Lanjut. Dari sisi laporan laba rugi sendiri, di tabel yang sebelah kiri berwarna abu-abu bisa dilihat dari tahun ke tahun. Dari 2020, 21 ke 22 kami mengalami perbaikan yang cukup signifikan dari sisi penjualan mencapai 1,4 triliun di 2022. Namun dari sisi laba kotor ada sedikit penekanan di tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan bahan baku yang cukup signifikan di tahun 2021 dan 2022. Namun di tahun 2022 ada sedikit hambatan mengenai adjustment harga dan customer, jadi dari sisi COGS ada kenaikan yang sedikit mengurangi laba kotor. Dari laba bersih pun juga ada penurunan dari 83 miliar di 2021 dan di 2022 menjadi 57 miliar. Dan EBITDA dari 130 menjadi 123 di tahun 2022. Namun jika dilihat di tabel sebelah kanan warna merah, bisa dilihat bahwa di tahun 2023 ini perseroan kami membukukan pertumbuhan dan perbaikan profit yang sangat baik. Bisa dilihat dari sisi sales sendiri, Maret 23 dibanding Maret 22 tumbuh sebesar 15%. Dan dari laba kotor bertumbuh sebesar 54%, dan dari laba usaha naik 100%, dan dari laba bersih juga 99%. Jadi dari per Maret 2023 laba bersih perseroan mencapai 50 miliar. Ini sudah hampir mendekati angka full year tahun 2022. Jadi harapan kami di tahun 2023 ini kondisi keuangan perseroan akan jauh lebih baik. Ini disebabkan oleh terutamanya sih dari perbaikan industri otomotif sendiri yang berkembang cukup baik, dan juga penstabilan raw material dari bahan baku kami sudah lebih terkontrol, jadi dengan sendirinya skala ekonomi kami lebih baik dan juga raw material kami lebih terkontrol, menyebabkan laba bersih yang cukup baik di tahun ini. Lanjut. Oke, dari sisi neraca sendiri bisa dilihat di sebelah kiri dari total aset per Maret 2023 kami mencapai 1.458 miliar, bertumbuh dari Desember kemarin, Desember 1,4 triliun. Dan di sebelah kanan rasio utang terhadap ekuitas, jadi equity kami juga sedikit mengalami perbaikan dari 65,6% di tahun 2020 akhir menjadi sekarang 60,2% di kuartal 1 2023. Kewajiban kami cukup stabil di tahun 2023 ini mencapai 559 miliar di bulan Maret, dan total ekuitas kami juga bertumbuh signifikan dari tahun 2020 Desember kemarin 849 miliar menjadi 899 miliar per Maret 2023. Next. Oke, berikut yang saya sampaikan mengenai keuangan. Selanjutnya saya pas ke Pak Erwin untuk menyampaikan strategi dan perkembangan bisnis perusahaan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira bagian ini harusnya yang paling menarik ya untuk kita bahas. Mungkin nanti ada pertanyaan, baik tadi setelah disampaikan oleh Pak Bono, Pak Antoni, silakan nanti setelah ini kita bisa bertanya dan kita bisa menyampaikan apa yang berkaitan dengan usaha kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat dari PowerPoint ini ya, kita memang melihat ada satu internal strategy dan business growth strategy. Di masa-masa 2 tahun terakhir ini memang kita melihat banyak sekali gangguan, terutama karena keadaan COVID, dan sebelum COVID pun itu ada sedikit gangguan yang memang kurang begitu kondusif.
Kemudian tahun 2020 itu adalah tahun suram bagi kita semua, tapi saya kira bukan untuk kita saja, tapi ini adalah seluruh dunia. Namun pada saat yang memang tidak kondusif tersebut, kita juga tidak tinggal diam, ya. Karena setiap siklus ekonomi, kalau terjadi penurunan yang signifikan, pasti akan meningkat dengan signifikan lagi. Untuk itu kita mengadakan perbaikan, persiapan internal, yaitu mengadakan perbaikan seperti yang dilihat di bagian abu-abu, ya. Kita continuous improvement, mempersiapkan layout pabrik yang kita anggap kurang produktif, ya, flow proses dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kita walaupun pada tahun-tahun tersebut kita mengalami defisit, kita tidak ada laba, tapi kita rugi, namun kita tetap ada spending untuk perbaikan persiapan, ya. Karena mesin banyak yang nganggur, maka kita ada layout mesin dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari tahun 2019 dan saat ini, kalau Bapak datang ke pabrik, itu totally sudah berbeda, ya. Dan terutama bukan hanya kita bikin cantik-cantik, indah-indah, tapi bagaimana mengefisiensikan flow of proses dari produk yang kita produksi. Ya, karena seperti Bapak Ibu ketahui, pelanggan kita itu adalah 95% otomotif. 95% otomotif, dan tuntutan manajemen dari produksi itu sangat ketat. Tidak hanya harus bersih, rapi, dan teratur. Ya, tadi Pak Bono sudah menyampaikan beberapa slide yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Siapa sih Garuda Metalindo ini? Apa sih produknya? Kita ini bukan pabrik baut untuk bikin baut yang cuman bur dan baut untuk pengencang umum. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa lihat tadi di gambar bahwa setiap produk kami, walaupun itu baut, itu ada engineering part yang bernilai tinggi. Beda dengan pabrik baut lain. Bapak Ibu sekalian bisa bilang, saya sering ditanya, Bapak pikir apa? Oh, kita pabrik baut. Oh, kayak apa ya? Sorry to say, satu nama saya sebut ya. Oh, toko Sinalaut ya? Oh, bukan. Sinalaut itu pabrik baut, dia baut, jual baut untuk umum. Ya, sering sekali orang bertanya sama saya, pabrik baut itu baut ini ya, baut itu ya? Bukan. Ya, kalau memang sertifikasi dia, selain kata di baut, Bapak Ibu bisa lihat itu bautnya bukan baut biasa. Ya, contoh, baut roda itu bukan baut biasa, Pak. Speknya itu luar biasa tinggi. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau baut roda itu patah, kecelakaan terjadi. Beberapa tahun lalu terjadi satu malapetaka satu industri mobil yang terkenal juga, hampir bangkrut gara-gara baut roda patah. Rodanya nabrak orang mati. Nah itu, jadi baut kita itu bukan baut biasa. Itu yang saya mau coba jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa apa sih Garuda Metalindo, siapa sih Garuda Metalindo, apa yang diproduksi. Ya, ini sangat penting. Baut kita itu bukan baut biasa. Nah, untuk kebutuhan tuntutan kualitas yang tinggi, kita harus punya satu sistem manajemen yang sangat complicated. Banyak sekali orang datang ke pabrik, wah, kok bisa ya kalian bikin? Dari 2.000 item barang yang kita produksi, kalau ada satu pun yang patah waktu dipakai di otomotif, itu menjadi masalah besar. Ya, jadi di situ keunggulan kita bukan pabrik baut biasa. Ini yang saya mau tekankan. Untuk itu kita mengadakan perbaikan, kita mengadakan efisiensi, ya, maka ada kesempatan kita perbaiki, kita punya sistem kita perbaiki. Salah satu yang kita perbaiki adalah suatu layout produksi yang kita buat sedemikian flow dari proses produk proses satu ke proses yang lain dengan baik, sehingga proses produksi ini berjalan dengan lancar. Ini yang sangat penting. Kedua, apa yang kita lakukan ya, di internal proses kita mengikuti tren pada saat ini adalah Industrial 4.0. Apa itu Industrial 4.0? Industrial 4.0 itu adalah suatu digitalisasi data produksi yang kita bisa monitor setiap saat secara digital. Kita duduk di kantor, kita bisa lihat mesin mana saja produksi efisien, ada masalah, dan lain sebagainya.
itu kita bisa melihat produksi berapa banyak, mesin berhenti dan lain sebagainya. Ini saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah mengenal industri 4.0 ini yang beberapa tahun lalu pemerintah dan juga sangat mendukung untuk digitalisasi produksi di setiap usaha. Itu yang sedang kita lakukan. Insya Allah tahun ini ya akan beroperasi secara penuh di bulan-bulan Agustus atau September. Itu yang kita persiapkan. Kemudian salah satu yang sangat penting di industrial engineering seperti kita itu adalah R&D center. Ya, R&D center adalah satu pusat pengembangan produk, baik itu produk sendiri ataupun teknologinya dan cara membuatnya yang lebih efisien, lebih baik dan juga lebih aman. Ya, karena barang kita seperti tadi saya katakan, kita satu tahun itu 2 miliar piece. Satu bulan itu kita bisa 200 juta. Ya, itu satu biji saja patah jadi masalah. Jadi ini sangat penting. Ya, jadi sehingga kita mengadakan, kita harus punya satu R&D center dan teknologi center untuk pengembangan baik secara teknologi ataupun manusianya yang harus kita kembangkan. Jadi di dalam pengembangan sumber daya manusia memang saya menjabarkan ada 4 sebenarnya karakter ya. Satu adalah knowledge dari produk. Ya, Bapak Ibu sekalian bahwa knowledge produk itu nggak mudah, lebih mudah. Tapi di dalamnya ada know-how, ya, dan skill dari manusia, kemudian karakter manusia. Jadi ini yang kita persiapkan sebagai satu perusahaan yang harus bersaing secara global untuk bisa meyakinkan customer bagaimana. Kenapa? Customer itu harus beli dari kita. Ya, maka itu kita saat ini juga mendapat dukungan dari pemerintah bahwa ada istilah TKDN, yaitu bahwa industri otomotif harus memiliki local product yang lebih banyak. Dan contoh kalau mereka mau impor itu melalui satu prosedur yang harus disalin dan mereka harus beli lokal. Sekarang ini sorry to say kita kewalahan menerima order. Ya, karena pengembang produk untuk teknologi ini tidak mudah dan itu perlu waktu. Ya. Dan kemudian kita bisa melihat pasar itu dari sisi internal kita mengadakan persiapan untuk menghadapi pasar yang begitu bertumbuh saat ini. Kita melihat satu dari otomotif, ya. Kita lihat otomotif 2W, 4W. Kita hanya bicara dalam negeri dulu. Ya, di slide berikutnya. Oke. Ya, kita melihat dalam negeri dulu. Pertumbuhan ekonomi industri otomotif khususnya, kita sebenarnya hanya produksi tahun lalu puji syukur bahwa kita bisa mencapai yang tertinggi selama ini yaitu 1,4 juta kendaraan bermotor, khususnya roda 4. Ya, kalau roda 2 6 jutaan. Kalau roda 4 itu sekitar 1,4 juta lebih sedikit. Ya, nanti saya akan bandingkan dengan industri otomotif global dunia. Dunia itu hampir mencapai 100 juta. Kita ini hanya 1,5%. Jadi boleh bilang masih kecil. Artinya apa? Peluang bertumbuh untuk industri otomotif di Indonesia masih sangat besar. Sama ya. Kita lihat air sebenarnya cuma setengah. Tapi yang cuma setengah itu kenapa? Masih banyak peluang untuk diisi. Begitu juga dengan industri otomotif Indonesia sangat berpeluang untuk bertumbuh jauh ke depan. Ya, kita bisa lihat Thailand 3 jutaan dan lain sebagainya. India berapa juta? Kita cuma 1,4 juta. Tapi kalau kita akan bertumbuh sampai 3 juta saja itu 100%. Ya, jadi pertumbuhan harapan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk otomotif itu masih sangat luas, sangat besar. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri untuk mengisi peluang itu. Ya, apalagi kita didukung oleh pemerintah dan juga ada program TV dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan satu dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri.
Baik, kedua adalah kita melihat dari gambar ini adalah memang sekarang ramai sekali, nanti pasti ditanya soal EV dan lain sebagainya. Ya memang EV saat ini masih sangat kecil, ya masih sangat kecil volumenya, tapi peluang bertumbuhnya itu akan terjadi suatu eksponensial, kita nggak tahu. Ya kita memang di dalam industri otomotif mengharapkan tahun 2035 dan lain sebagainya. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan pertumbuhan EV itu akan jauh lebih pesat. Ya, kita dari sini Pak Pak apa, Pak Hadi diam, ya kita membicarakan soal EV itu luar biasa. Ya, tapi kita tidak bisa memprediksi kecepatannya itu eksponensial kapan. Ya, kita harus persiapkan diri. Ya, berikutnya adalah sebenarnya kita waktu itu kali sudah meninggalkan ya produk-produk untuk infrastruktur. Tapi pemerintah sangat giat membangun infrastruktur sehingga kita kehilangan peluang beberapa tahun lalu. Kita sibuk dengan otomotif. Ya memang otomotif adalah memang target kita, tapi kita juga melihat itu sebenarnya satu peluang. Maka kita akan mengembangkan juga ke penetrate ke infrastruktur, baik bangunan jembatan, gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tadi saya sudah menyinggung sedikit produk otomotif dunia dan Indonesia. Ya, dunia itu kurang lebih hampir 100 juta. Kita cuma 1,4 juta. Artinya peluang untuk ekspor sebenarnya sangat luas. Ya, dan keadaan kalau kita lihat Eropa dan Amerika sedang terjadi krisis, ya kita harus bersiap-siap. Setelah krisis mereka akan ada. Ya, dan harga-harga mereka ini tidak kompetitif karena supply gas, supply minyak itu harganya naik luar biasa. Artinya apa? Kita punya peluang untuk ekspor yang sangat besar. Itu yang harus kita giatkan. Kemudian kita juga memang memikirkan bagaimana inorganic growth kita di negara kali ini. Tentu kalau kita memang ya just do it like this, kita bisa bertumbuh. Tapi kita benar organic growth step by step perlu waktu dan itu pasti ya dan kita coba memikirkan inorganic growth. Memang saat ini kita banyak berbicara dengan beberapa investor dari luar negeri, baik dari Korea, contoh Bapak bisa tahu bahwa juga sudah lihat yang di Indonesia dan lain sebagainya. Itu menjadi beberapa alternatif kemungkinan untuk bisa bekerja sama dengan luar negeri dan untuk bertumbuh lebih cepat. Itu yang secara garis besar yang saya bisa sampaikan. Dan slide berikutnya adalah memang menunjukkan lebih detail. Saya kira Bapak Ibu sekalian nggak tertarik ya dengan yang detail-detail begini ya, apa sih di layout perusahaan, di layout mesin dan lain sebagainya. Yang penting tadi saya sudah sampaikan, tujuannya adalah mengantisipasi untuk pertumbuhan di industri kita, sehingga kita bisa memproduksi lebih lancar, menjamin produknya lebih berkualitas dan lain sebagainya. Ini sangat detail sekali. Selain kita membuat produksi yang lebih efisien, lebih lancar, produktivitas yang lebih tinggi, kita juga mempersiapkan sumber daya manusia. Sebenarnya mesin is alat untuk produksi, tapi tanpa manusia untuk menjalankannya itu mustahil. Saya percaya Bapak Ibu sekalian sependapat dengan saya bahwa manusia adalah kunci terpenting dari semuanya. Ya tanpa manusia menjalankan tidak akan berarti tidak. Lalu kita bisa invest mesin yang sekian hebat, tapi manusianya nggak mampu menjalankannya, mengendalikan yang tidak mampu, dia mengoperasi yang tidak mampu, sama juga bohong. Jadi saya tekankan di sini adalah human capital development yang sangat kita perhatikan. Berikutnya kita bisa lihat bahwa slide berikutnya. Nah ini adalah sedikit mengenai digitalisasi yang kita sedang kerjakan, yaitu perbaikan sistem ERP kita dan juga yang tadi FEX ya, yaitu tadi yang Industri 4.0. Kita integrasi dengan database kita yang menjadi satu big data internal kita untuk bagaimana kita bisa operate perusahaan dengan efisien dan juga terkontrol. Itu yang sangat penting. Karena barang kita tadi sudah disebutkan 2000 macam lebih. Dan Bapak kalau datang, Bapak Ibu sekarang kalau datang ke pabrik kita lihat itu pusing seperti
sepertinya, tapi semuanya terkendali segmen by segmen dengan baik. Itu atas bantuan apa, ERP system, DPR system, dan orang kita yang terlatih. Itu yang sangat penting. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari sini. Dan kita kemudian next slide please untuk yang techno center. Kenapa kita perlu ini? Barang kita barang engineering, barang teknologi, bukan baut biasa. Itu yang saya mau tekankan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian be minded, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita bukan pabrik baut biasa. Kita boleh bilang baut ini baut komponen, baut otomotif, high quality. Ya, dan kalau kita go to detail itu spek materialnya luar biasa banyak. Ya, mungkin bagi orang awam nggak ngerti ya, baut itu apa sih? Ya, jadi baut kita itu apa sih? Jadi di sini kita memang ada mengembangkan satu teknologi center, techno center ini juga sebenarnya terinspire oleh satu perusahaan ekstru di Jerman dan Belanda. Mereka sudah punya histori 500 tahun baut. Dan customer mereka itu semua otomotif Eropa. Ya, mereka punya teknologi center. Bersyukur kita kira 20 tahun lalu kita ada kolaborasi dan kita ada semacam teknologi support dari mereka. Jadi kita bisa kirim orang untuk belajar. Ya, bertahun-tahun kita belajar. Dan mereka punya techno center yang kita bisa belajar dari mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Ya, mengadakan riset, mengadakan pengembangan produk dan lain sebagainya. Ini dan kita juga sebenarnya sedang menggathering ya know-how yang tidak ada di dalam buku-buku pengetahuan teknologi tahu. Tapi itu ada satu secretnya, know-how yang mereka tidak mungkin akan mengajarkan kepada kita. Know-how dengan pengalaman kita 40 tahun, ya, know-how kita kumpulkan, kita gabungkan, ya, kita kembangkan di dalam techno center kita. Itu menjadi nilai yang tak terhingga. Ya, jadi ini kelebihan kita berbeda dengan pabrik baut lain. Baik, saudara, saya akan coba sedikit melihat tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ini growth dari otomotif 2W yang 4W itu sangat besar di Indonesia nantinya. Ya, kita melihat ya CAGR dari tahun 2020 aja itu 46%. Ya, kita lihat dari tahun 2022 2023 pada periode sama itu udah kenaikan 5%. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan sepeda motor, CAGR 19%. Ya, maklum ya bahwa motor boleh bilang sudah sampai pada tingkat yang sangat cukup tinggi untuk Indonesia. Kepadatannya udah mungkin di bawah 1/5. Ya, jadi itu sudah boleh bilang cukup mature untuk roda 2. Tapi untuk roda 4 kita masih jauh pertumbuhannya. Kita harapkan kalau kita bisa produksi 1,5-3 juta itu naik 100%. Ya, efek kepada perusahaan-perusahaan seperti kita sama. Kalau dia naik 100% berarti kita naik 100% juga. Ya, coba bagaimana kita bisa meyakinkan customer itu beli dari kita. Yaitu dengan pengembangan kita sendiri, teknologi kita, pabrik kita yang baik, delivery yang no problem. Itu yang memang menjadi kunci keberhasilan dari perusahaan kita. Next, saya nggak akan terlalu banyak di sini. Nah, ini kita melihat pasti Bapak Ibu sekalian kalau bilang otomotif pasti nanya ini. Sebelum ditanya saya kasih tahu dulu. Ya, jadi kenapa? Kita sudah memang melakukan movement ya kepada pabrik-pabrik yang memang akan masuk Indonesia dan bikin EV di Indonesia. Ya, dan sekarang ini kan paling hot ini Hyundai ya, dan sepeda motor Gesit ya, dan lain sebagainya. Kita Gesit dari awal sudah kerjasama sama kita. Kita dukung, walaupun barangnya dikit, nggak ada untung, nggak apa-apa. Ya, baru berapa unit? Kalau kamu bilang untung, ya untung apa sih? Tapi kita harus mendukung. Ya, itu yang sudah kita lakukan. Kita tidak memikirkan profit dulu, tapi kita mau membayar harga. Ya, baik itu nanti Gesit, baik itu Alfa dan lain sebagainya. Ya, jadi di situ keunggulan kita anggap saja itu R&D cost lah. Ya, beli misalnya nih 1000 biji, ya berapa duit sih? Ya,
Jadi kita tetap akan mendukung mereka untuk bertumbuh di masa depan. Dan mereka tetap akan menjadi customer kita kemudian. Ya, demikian juga Wuling, demikian juga Hyundai. Ya, kita sudah melakukan penetrasi ke mereka, hubungan dengan mereka. Ya, seperti Hyundai ini mereka sangat antusias untuk masuk ke Indonesia. Dan beberapa perusahaan besar supplier mereka sudah datang juga ke Indonesia untuk mengadakan survei market, cari partner dan lain sebagainya. Nah, tapi saya nggak bisa katakan siapa, ya, dan mereka sudah membahasnya dengan kita. Itu masih confidential. Ya, baik. Jadi itu kalau memang soal EV, motor sudah kita masuki dan kita memang selalu berhubungan dekat, baik itu Honda, Suzuki, Kawasaki dan lain sebagainya. Bila mereka menjalankan memproduksi EV sepeda motor, kita buat. Ya, dan soal bersih dan lain sebagainya apa? Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kan sudah tahu ya siapa di belakangnya mereka. Jadi memang kita sudah membina hubungan dari awal dan kita mendukung mereka. Walaupun sedikit nggak ada profit, kita harus membayar harga untuk R&D untuk mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Dan kemudian slide berikutnya ini ada infrastruktur. Bapak Ibu sekalian sudah tahu, saya nggak usah menjelaskan. Jadi kita mulai memasuk ke infrastruktur dari tahun lalu ya kalau nggak salah. Ya 2022 kita sudah mulai mendevelop beberapa produk untuk konstruksi infrastruktur. Ya kita tahu lah ya apabila Bapak Ibu sekarang bisa lihat berapa besar untuk infrastruktur. Jadi maka kita melihat sebenarnya ada peluang. Maka kita sudah set up satu pabrik khusus ya untuk infrastruktur. Ya itu plan 4 ya Pak. Plan 4. Ya, plan 4 itu kita buat khusus untuk aftermarket, infrastruktur dan lain sebagainya dan industri lainnya. Karena kenapa? Industri otomotif mereka sangat khawatir ya soal kualitas. Kalau kita gabungkan dengan industri otomotif dengan infrastruktur, mereka akan khawatir. Ya, karena terus terang Bapak Ibu saya sudah tahu mana lebih tinggi kualitas. Ya, otomotif itu sangat precise. Pengendalian mutunya sangat ketat dan kualitasnya sangat tinggi. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau satu baut terpasang di mobilnya udah ratusan ribu jalan, lantas baut kita patah, ada recall, mati kita. Ya, jadi pabrik otomotif mereka sangat khawatir sehingga kita pisahkan infrastruktur manufacturing dan otomotif itu tidak bisa. Ya, jadi mentality manusianya harus kita benar-benar didik untuk bagaimana quality minded harus jalan, ya, untuk infrastruktur tentu berbeda dan lain sebagainya. Jika mulai tahun lalu kita coba masuk infrastruktur fastener dan kita pisahkan, ya, kita pisahkan dengan otomotif. Itu yang memang sudah kita trainingkan sejak kita mau masuk. Kita tahu benar itu bagaimana permintaan customer. Kemudian kita coba melihat kepada ekspor market. Tadi saya sudah singgung. Begitu luas. Apa sih strategi kita? Ya. Nah, bagaimana kita melakukan penetrasi pasar. Loh, mereka kan udah punya supplier. Tapi mereka kan kalau nggak efisien sekarang. Harga tinggi, biaya tinggi, jualan beli. Ya, makanya kita bagaimana harus bisa meningkatkan mutu dan mengefisiensikan produksi sehingga tidak bisa bersaing di dunia global. Nah itu yang kita lakukan dan kita bagaimana menggabungkan dengan industri hilir dan hulu kita untuk bagaimana kita bisa menjadi satu industri yang integrated, ya, integrated dari hulu sampai akhir sampai hilir. Ya, kalau di sini kita lihat kita ada manufacturing, material processing. Kalau bikin pabrik besi nggak mungkin lah ya. Kita beli besi bahan baku dari pabrik besi baik itu di Taiwan, di Korea, di China, ya, Jepang. Ya, jadi itu yang kita beli material dari pabrik besi, kita olah di perusahaan kita, afiliasi kita, anak perusahaan kita, di IPF kita proses dan kita bisa mengendalikan mutu dari hulu sampai ke hilir. Ya. Kemudian kita akan lihat bahwa kita tahun ini ada rencana corporate action yang saya bisa sampaikan di sini adalah kita akan akuisisi satu perusahaan kita
yaitu bagian elektroplating, karena ini sangat terkait dengan produk kita. Setiap produk kita ini kita harus melalui satu proses yang disebut elektroplating ini, pelapisan zinc, dan zinc ini macam-macam, ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan misalnya mereka yang anti karat dan lain sebagainya. Jadi makanya industri plating akan menjadi satu supply chain kita, menjadi bagian dari kita untuk meningkatkan quality system yang lebih baik, ya, supply yang dirasa dan lain sebagainya. Itu yang kita akan adakan akuisisi satu perusahaan ini. Kemudian untuk yang akan datang, ya tentu ini merupakan satu strategi inorganic growth yang kita harapkan di kemudian hari. Tentu setiap ada peluang kita kalau bisa mengadakan merger and acquisition, kita akan lakukan. Tapi masih belum saya bisa sampaikan, dan yang lain-lainnya nanti tunggu pada saatnya. Jadi yang di depan mata yaitu industri plating ini kita umumkan, kita sudah melalui rapat kita akan mengadakan akuisisi IKP industri plating, jadi menjadi bagian dari GM yang 100%. Jadi under kontrol kita, under supervisi kita, under manajemen kita, punya quality system dan lain sebagainya. Ya, karena setiap barang yang sudah kita produk, ya, kalau terakhirnya di plating rusak, rusak semua dong depannya. Ya, jadi yang dari awal dari babak kita produksi jadi barang, setelah itu di plating rusak, ruginya berapa besar? Total loss. Ya, jadi ini yang kita sudah akuisisi menjadi satu change kita, menjadi satu integration yang lebih ketat lagi, yang kita bisa under our control. Itu kira-kira paparan saya yang saya sampaikan strategi dan pengembangan industri gabungan Metalindo ke depannya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh disampaikan yang jelas, dan yang bisa saya jawab, kalau saya akan bisa jawab, mohon maaf. Ya, thank you, terima kasih. Terima kasih Bapak Erwin, Bapak Antoni, dan Bapak Mono untuk pemaparan materinya. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Perlu saya informasikan bahwa sesi tanya jawab ini akan terbagi dalam 3 sesi. Dan kepada para hadirin dapat mengajukan 2-3 pertanyaan pada setiap sesi. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan sebutkan namanya, lalu serta instansinya untuk tolong disebutkan. Baik, mari kita mulai sesi tanya jawabnya. Ini yang pertama, Bapak silakan. Tolong disebutkan nama dan instansinya ya, Pak. Selamat siang, Saudara Direksi. Perkenalkan saya Gafur dari Saudi. Izin bertanya, izin bertanya soal akuisisi plating itu pada tahun ini itu berapa sumber dananya, berapa dan sumber mana? Kira-kira apakah dari capex tahun ini? Apabila dia atau disebutkan capex-nya berapa? Lalu akhir tahun kira-kira dengan adanya akuisisi itu apakah akan mempengaruhi pendapatan dan laba dari gabungan Metalindo di akhir tahun 2023? Baik, terima kasih. Terima kasih, Aku Pak. dulu atau silakan satu persatu deh ya, biar nggak lupa ya. Boleh, Pak. Silakan. Ya, ini yang keuangan yang jawab ya. Jadi untuk akuisisi ini kita akan melakukan AJB di bulan ini besar 47 miliar. Sumber dananya adalah sumber dana internal. Dan untuk menyumbang berapa banyak dampak keuangannya sih tidak terlalu besar, kita sampai 5% dari sisi penjualan sama dari sisi profitnya. Jadi tidak terlalu besar dari dampak keuangannya, namun dari sisi operasional kami banyak mengalami keuntungan. Terutama adalah untuk maksudnya menerapkan sistem mutunya secara 100% dari GM. Itu lebih penting daripada nilai itu. Jadi yang tadi saya katakan, kalau memang hasil produksi awal itu ada gagal di dalam proses elektroplating, itu akan rugi total produk itu. Ya. Jadi lebih utamakan quality, ya, kita mengurangi cost gitu ya. Dan ya nilai keuangan itu ada, tapi nggak terlalu besar. Terima kasih. Baik,
Jawab ya Pak untuk yang pertamanya. Selanjutnya untuk yang kedua bagian istilahnya boleh mengatakan. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Malik Santana dari Modern Market. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Bono tadi mengenai rencana untuk penggunaan energi terbarukan. Bapak bilang bahwa ada rencana untuk menggunakan listrik dari solar power. Mungkin bisa jelaskan sedikit Pak, kira-kira berapa rencana capex untuk install solar cell-nya, kemudian kapan mungkin akan rencananya itu selesai, dan itu akan mengurangi konsumsi listrik dari energi konvensional berapa persen? Terima kasih. Ini coba saya jawab dulu ya. Ya, terima kasih. Jadi untuk Dari Bapak siapa tadi? Saya Made Sentana Pak. Dari Merger Market. Merger Market. jadi untuk solar panel ini kami bekerja sama dengan satu perusahaan namanya Solar Radiance. Jadi kalau ditanya capex, sebetulnya kami tidak mengeluarkan capex. Jadi kita sistemnya bekerja sama. Jadi mereka yang mengeluarkan capex, lalu kita ada profit sharing dari savings tersebut. Jadi kalau dari dampak savings terhadap penggunaan listrik kami sih sekitar makin lama makin banyak ya. Ini di awal bisa diperkirakan sekitar 5%, 5-10%. Karena kan memang di awal juga kapasitas yang terpasang ini tidak menyeluruh ya. Ada batasan juga dari PLN untuk pemakaian install ini, kita belum boleh berapa banyak dibanding kapasitas. Jadi itu memang peraturannya sekarang masih ada pembatasan kita. Jadi mungkin nanti beberapa tahun ke depan solar panel ini mungkin kita bisa tambahkan lebih banyak lagi. Jadi savings akan makin besar ke depan. Pada saat ini sih memang jadi kita baru mulai saja dengan savings yang memang tidak terlalu besar. Tapi kita sudah mulai minimal. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi saya tambahkan sedikit, jadi ada batasan dari pemerintah, khususnya dari PLN, karena PLN saat ini masih kelebihan daya tahannya. Jadi hanya boleh 15% dari kapasitas kita terpasang saat ini. Itu yang memang kita mau minta kepada pemerintah. Kalau kita lebih besar, why not, gitu kan? Kalau kita bisa irit lebih banyak, kalau bisa minimum 50% dari kapasitas terpasang. Tapi mereka masih belum bisa mengizinkan, ya. Jadi kurang lebih hanya 15% dari kapasitas kita terpasang. Jadi savingnya masih sangat kecil, tapi usulan mereka adalah kita harus start dulu. Kalau kita nggak start, kemudian kita telat. Ya, jadi kita udah start dulu, saving sedikit, oke lah, gitu. Itu yang kita lakukan dari solar energy. Jadi disebutnya roof panel. Jadi setiap pabrik kita atasnya akan pasang panel solar cell. Baik, terima kasih Pak. Oke, cukup jelas ya pertanyaannya dan jawabannya juga. Untuk itu kita mulai masuk sesi kedua ya. Kami membuka untuk 2 pertanyaan lagi. Jadi yang ingin memberikan pertanyaan silakan. Ya, selamat siang. Saya dengan Pak dari Satu Negara. Media Satu Negara. Media apa? Cyber Negara. Cyber. Tadi sangat menarik yang juga oleh Bapak sendiri Pak terkait masalah produk solar tadi. Bukan hanya produk yang disebarkan, tetapi kualitasnya. Artinya saya pertanyakan dari sisi bau tadi Pak. Masalah siapa? Sisi bau produk. Oke. Nah, tadi Bapak sempat cerita ada sebagian perusahaan yang artinya yang gagal dengan produksinya. Seperti apakah dari kualitas atau high product dari produksi dari PT Garuda Nurani ini terkait bau ini. Sedangkan kalau yang di bau produk mobil itu ada momen tersendiri dan ada paten tersendiri untuk pengincaran baunya. Dan memang kalau beli dari momen itu mungkin bau itu akan mengalami sedikit retak atau patah nantinya. Nah, mohon dijelaskan seperti apa sih produksi dalam PT Garuda Nurani terkait masalah bau ini, Pak. Untuk yang kedua, bagaimana prospek di tahun ini? Apakah ada evaluasi
untuk bisa meningkatkan pengembangan di sini atau produksi di perusahaan kita Garuda kita ini juga. Terima kasih. Pertanyaan kedua kurang jelas apa yang ditanyakan. Peningkatan produksinya. Terima kasih. Gini, itu rahasia. Yang tadi saya bilang ada masalah. Itu dulu bukan terjadi di Indonesia, terjadi di Jepang. Ya, di Jepang saja bisa terjadi. Ya, sehingga itu perusahaan itu saya nggak boleh nyebut namanya, hampir bangkrut pabrik mobilnya. Dan kemudian ada akuisisi, ada masuk modal dari asing ke pabrik Jepang itu. Mungkin kalau ada cari sendiri, ada tahu dari siapa dia. Ya, jadi gini, kita produksi baut itu roda itu sebenarnya atas permintaan pelanggan kita. Waktu itu kira-kira sudah hampir 15 tahun lalu. Kita ada TA, technical assistance dengan pihak Jepang. Ya, tujuannya ada postal. Jadi kita memang mendapatkan teknologi support dari mereka, kemudian kita kembangkan dengan sistem yang lebih baik. Gitu. Sehingga supply kita sudah kira-kira kalau TA-nya 15 tahun itu udah 15 tahun kita supply itu mau. Ya, dan nggak pernah ada masalah. Jadi itu yang memang harus kita konsisten jaga. Bagaimananya itu ada know-how-nya. Material, proses, ya, production control-nya, quality system-nya dan sebagainya. Itu sangat complicated. Ya, sampai mereka tes dan tes di Jepang, dipasang, dites, hasilnya oke, baru mereka beli. Jadi itu sudah kurang lebih 15 tahun yang lalu kita sudah produksi sampai saat ini. Ya, dan itu tentu satu prestasi kita sendiri. Ya. Dan pengembangan industri tahun 2023 ini tadi sudah disampaikan di Pak Antoni. Ya, kita akan bertumbuh lah. Ya, dan kemungkinan pertumbuhan kan tadi sudah dikasih tahu Pak. Kuartal pertama kita sudah tumbuh kurang lebih 15%. Ya, insya Allah bisa pertumbuhan kita di atas 10%. Ya, kalau bisa 15 hampir lebih, ya kita bersyukur. Ya, kita nggak tahu kondisi sekarang ini ya, karena kondisinya kan mudah-mudahan nggak ada COVID lagi lah ya. Dulu waktu COVID tahun lalu naik turun kita juga udah kayak naik jet coaster aja tuh. Ya, produksi udah bahan begini, planning kita bahan lebih banyak, pokoknya turun motor dari produksi rencana 300.000 per bulan turun jadi 200.000, mati kita langsung stop aja. Jadi ya mudah-mudahan ya insya Allah ke depannya ini tidak ada gangguan begitu, kita akan bertumbuh di atas 10%. Ya insya Allah kalau 15% dan ya, thank you. Masih ya. Thank you Pak, thank you Bapak juga pertanyaan. Terus selanjutnya masih ada pertanyaannya? Terima kasih, saya Henry dari Yobi Gaya. Hari ini kan ada pemegang saham ya, saya mau bertanya apa ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022 yang pertama. Yang kedua, sebelum berangkat sini saya lihat pergerakan harga saham Garuda Kalindo ini ada tertata bahwa dalam pengawasan otoritasnya. Jadi kalau boleh tahu kenapa ya? Itu aja. Terima kasih. Oke, tadi pertama soal ya, pembagian dividen ini yang ditunggu-tunggu semua. Ada pasti dan kita sudah putuskan pembagian dividen ini adalah Rp25 per saham. Itu yang sudah kita putuskan di dalam rules, Rp25 per saham. Ya. Kemudian untuk catatan khusus tadi itu ya, begini. Ya kita memang kalau kita bilang saham kita ini kurang liquid ya di pasar modal, kurang pembeli jual belinya dikatakan memang kita diinfo bahwa kurang liquid saham kita di pasar. Jadi makanya kita perlu ada expose, public expose, dan kita harus lebih banyak untuk roadshow, kita mesti ke perusahaan ya jualan saham lah. Dan kita sibuk jualan baut aja nih.
Kita nggak sibuk jualan saham, bodo amat deh, pokoknya gua bisnis bagus dulu deh. Jadi saham kita memang kita nggak rajin jualan, Pak. Ya, jadi ini adalah langkah pertama setelah tahun 2019 ya. Sekarang sudah 3 tahun kita nggak melakukan action apa-apa nih. Ya, public expo juga kan cuman di online aja, kayak cek aja gitu ya. Jadi hari ini kita realize bahwa kita harus mengadakan public expo, kita harus mengadakan roadshow, dan kita harus benar-benar gerakan itu juga memang advice dari OJK supaya kita lebih giat gitu berjualan saham, gitu. Jangan jualan baut aja katanya, ya. Jadi ya kenyataannya memang jualan baut kita kan bagus, ya. Pertumbuhan perusahaan kita bagus, profit juga insya Allah tahun ini akan 100% naiknya, jadi double dari tahun lalu. Jadi kita melakukan begitu banyak action di dalam perbaiki perusahaannya dulu. Saham dari dulu. Nah sekarang memang kita mau jualan saham. Ya kalau Pak OJK ngomel lu jualan dong katanya. Ya, jadi ya, itu yang kita lakukan Pak. Ya, mudah-mudahan habis ini jurus gitu ya. Pak mungkin saya tambahkan sedikit ya. Itu kan lokasi khusus jadi seolah-olah itu ada masalah gitu ya. Kita juga pertama kaget di surat itu kenapa gitu ya. Namun sebetulnya kalau di dalam di surat itu ada cukup banyak kriteria yang menyebabkan lokasi khusus. Jadi mungkin ada lebih dari 10 lah. Ada yang tidak melaporkan laporan keuangan, ada yang tidak penjualan, ada banyak fatal begitu lah. Yang negatif equity dan lain-lain. Ya, cuman kalau dilihat di dalam di kami sebetulnya kena yang kami bilang paling ringan lah ya, lebih masalah likuiditas saja sih Pak. Jadi itu kalau misalnya dari kriteria nomor 7. Jadi kalau kriteria nomor 7 itu hanya sebatas likuiditas. Mungkin orang kadang-kadang salahkan likuiditas dikira likuiditas perusahaan, bukan likuiditas sahamnya yang berjualan di ini. Iya, transaksi sahamnya. Ada juga yang bertanya masalah likuiditas kok ada masalah permodalan perusahaan kan? Oh tidak ada. Jadi memang likuiditas di market aja sih menjadi isu. Ya, bukan fundamental aja. Jadi memang ada beberapa yang jadi operasi terus ada yang fundamental masalah, ada yang lagi legal action, ada yang masuk beli saham dong. Beli saham kita, jamin naik. Makanya kami melakukan kita akan giat kita sekarang. Kita akan giat. Ya. Jadi bukan likuiditas internal, tapi likuiditas berjualan saham. Baik, terima kasih juga Bapak. Dan kemudian sesi terakhir akan saya buka untuk 3 pertanyaan terakhir bagi yang mau bertanya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya Adianto dari Sahabat dan Senang Mereka. Untuk banyak tentang apakah rencana untuk spesifik supaya begitu jangkau masyarakat gitu. Supaya likuiditas saham juga itu bisa bergerak gitu. Ini pemain saham. Ya. Terima kasih. Iya kita consider itu Pak. Iya. Ini pemegang saham ya. Ada pegang saham kita? Oh tuh angkat tangan. Thank you. Terima kasih supportnya. Iya. Beli lagi banyak kan ya? Kita akan bahas itu. Thank you masukannya. Stok trade mesti dibahas ya Pak ya. Oke, stok berikutnya masih ada mau bertanya lagi dari rekan-rekan saya. Selamat siang Pak. Saya Anis dari Warga Ekonomi. Saya mau menanyakan Pak, mungkin untuk target di tahun ini kalau melihat di kuartal 1 itu kinerja untuk laba bersih itu meningkatnya sudah cukup tinggi ya Pak. Apakah kemudian nantinya sampai dengan akhir tahun hal itu akan terus terjadi atau malah akan peningkatannya akan lebih tinggi lagi begitu Pak. Dan kemudian tadi saya tertarik tentang EV ya Pak. Itu kira-kira untuk perusahaan sendiri rencananya seperti apa sih Pak? Dan kemudian sekarang itu sudah ada klien belum Pak? Dan kemudian kira-kira kontribusinya berapa persen sih Pak? Yang kecil itu kira-kira di awal ini sudah berapa persen? Dan kemudian mungkin bisa diberitahukan kita untuk 5 tahun ke depan mungkin seperti apa kira-kira untuk
kebutuhan baut untuk EV gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, saya kira tadi saya sudah jelaskan, ya. EV kita sudah mulai bukan pendekatan dari awal pabrik EV. Kita bilang EV itu ada roda 2, roda 4 ya. Roda 2 kan yang tadi kita sebutkan bahwa besi, alfa itu sudah kita supply, ya, bukan enggak, sudah, tapi sedikit, nggak ada artinya, ya. Jadi itu tidak mempengaruhi keuangan sama sekali. Saking kecilnya, ya. Jadi itu yang saya coba jelaskan. Tapi kan future yang tadi saya bilang exponential growth-nya itu kapan? Itu titiknya, ya. Tapi itu akan terjadi dan kita yakin itu akan terjadi, ya. Jadi kita nggak pernah membayangkan kan tahun 2022 industri otomotif mencapai puncak yang melebihi tahun-tahun sebelumnya. Bisa produksi 1,4 juta itu signifikan, baru habis COVID gitu kan. Dan kita nggak tahu exponential growth dari EV ini akan kapan, karena semua saling melihat sekarang, terutama otomotif Jepang. Mereka sangat khawatir dengan existing supplier mereka, punya supplier lebih kuat kan. Lalu khususnya untuk engine saja, kalau engine itu hilang, mati kan. Ya, jadi ini masih gimana ya, masih lama ya. Jadi untuk otomotif Jepang mereka saling melihat. Yang berani masuk siapa? China, Korea, mereka udah sikat aja itu. Nah, pada suatu titik mereka kalau melihat ini menjadi peluang yang harus cepat mereka, sebenarnya mereka sudah ada. Saya kayaknya udah 5 tahun, 6 tahun lalu saya udah naik EV kok di Jepang. Ya, saya udah naik EV karena sekitar ujung pabrik dia show pakai EV-nya antar kita kemana-mana. Mereka udah siap sebenarnya, ya, tapi kendala di situ. Jadi suatu saat akan bertumbuh luar biasa, tapi kita nggak tahu, ya. Ini memang unpredictable, dia punya exponential growth-nya itu apa? Ya pasti ada satu titik, ya. Dan kemudian tadi bilang soal growth tahun ini, ya tadi saya berkatakan kadang-kadang kita nggak bisa predik, tapi prediksi kita di atas 10. Itu karena 2-3 bulan satu kuartal pertama ini kita udah growth 15%. Ya mudah-mudahan bisa tetap 15 bahkan lebih. Ya, tapi minimal kita predik adalah 10%, di atas 10%. Ya, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit dari tanya dari EV sudah pemain mana saja ya yang kita sudah masuk ya. Sekarang kan kita sudah masuk ke 2 poin sih. Satu adalah bisnis dan satu lagi Alfa adalah anak perusahaannya di KMG. Dan juga kami sedang menjajaki juga ke Elektrum itu anak usahanya Toba sama Purwo. Jadi memang kami lihat ini menjadi cikal bakal EV motor yang akan besar di depannya lah. Dan juga tentu dengan yang kami itu Wuling sama Hyundai, sebetulnya itu kalau misalnya Wuling sama Hyundai EV itu masih 100% komponennya impor semua sebetulnya di Indonesia. Jadi mereka belum ada program lokalisasi. Jadi tapi di luar yang mobil EV kami sudah ada supply juga ke Hyundai dan Wuling. Jadi ketika mereka waktunya pada saat mereka lokalisasi produk-produk yang EV, tentunya kami akan mendapat bagian juga. Jadi pada saat ini bisa dibilang berapa persen kita masih belum membayangkan sih, tergantung seberapa pesatnya EV tersebut menjadi mendapatkan market share di pasar. Demikian. Terima kasih jawabannya, Bang Direksi. Jawabannya cukup jelas ya. Baik, untuk kesempatan terakhir kami buka kesempatan bagi bertanya. Silakan Pak. Selamat siang Pak, saya Ahmad Pak dari Ajibus. Dari Ajibus Pak, Ajibus. Yang pertama juga saya mau tanyakan. jelas. IQ ya. Pak. Oh, IQ plus. Yang pertama terkait dividen tadi Pak. Nah, kalau beda itu baik operasinya berapa ya Pak? Soalnya kalau 2 bulan bersama dikali 2 saham itu mungkin hampir sekitar 58 miliar, sedangkan waktu bersihnya itu hanya 57 miliar atau 100% atau gimana? Baik operasinya, kemudian hukum serta ekspirnya rencananya
akan dilakukan tanggal berapa, pembayarannya tanggal berapa. Kemudian yang satu lagi terkait akuisisi tadi Pak, akuisisi IKP tadi Pak, itu AJP bulan Juni itu yang sekitar berapa? 49 miliar. Itu mencerminkan berapa persen saham IKP tersebut, atau sepenuhnya 100%, atau awalnya perusahaan itu punya saham tidak IKP tersebut, kemudian apakah ini 100% atau nanti secara bertahap. Kemudian dengan akuisisi KB itu nantinya itu akan berkontribusi berapa persen Pak kepada pendapatan perusahaan. Itu aja, terima kasih. Dari dividen di Rp25 itu sebenarnya harus dibandingkan dengan laba yang diatribusikan ke entitas itu baik kalau dilihat mungkin di laporan audit kami atau di laporan tahunan kami misalnya laba yang teratribusikan ke entitas itu sebesar 79 miliar. Jadi Rp25 itu sekitar 70 sekian persen dari total profit. Terus tadi untuk tidak rating ya, tidak rating pada saat ini kami sudah memiliki 1% tadi Pak. Jadi dari 47 miliar itu untuk 98%, jadi kami akan memiliki 99% setelah kami di sini selesai. Untuk kontribusi sales terhadap total perseroan itu tidak sampai 5%. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya dari saya. Oke, untuk pertanyaannya masih ada yang ditanyakan dari rekan-rekan wartawan? Ini paling terakhir ya. Saya menanyakan CAPEX tahun 2023 penggunaannya apa, dananya dari mana? Selain dari yang IKT ya, IKP tadi. Jadi di luar akuisisi CAPEX kami alokasikan sekitar 38,5 miliar. Jadi dari 38 ini kami ada beberapa proyek yang tadi Pak Adi sampaikan tadi, digitalisasi, jadi kami ada investasi software baru dan juga ada beberapa peremajaan mesin, ada mesin baru dan maintenance CAPEX dan lain-lain. Jadi lebih kebanyakan peremajaan dan perbaikan itu doang. Kalau ekspansi volume sih belum, karena pada saat ini kami sebetulnya kapasitas kami masih sekitar 70%, jadi kami sebetulnya masih ada kapasitas untuk ekspansi dari volume sekarang. Demikian penunjuk. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur dan kepada rekan-rekan wartawan sekalian yang telah memberikan pertanyaan. Kemudian para hadirin yang saya hormati, maka selesai sudah acara Public Expose PT Garuda Metro PT hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung.